Firman Tuhan, saya pengen share tentang hati seorang gembala. Tapi saya pengen Bapak Ibu melihat satu video 1 menit ini. Ya. Nah, ini seorang gembala Bapak Ibu yang memanggil. Tes 1, 2, 3 tadi bukan seorang gembala yang memanggil dombanya. Dan ini adalah gembala yang asli memanggil para dombanya. Dan dombanya ketika mendengar suara gembalanya, domba itu mendatangi. Ya, nanti saudara bisa cek aja di YouTube ya Bapak Ibu. Oke, itu aja. Nah Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan hari ini dengan video ini Bapak Ibu? Rupanya Bapak Ibu, kebenarannya adalah Alkitab mengajarkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan mulai dari sini dulu Bapak Ibu. Yuk kita baca ayatnya sampai kita mengerti kebenaran ini. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayo terjemahan sederhana Indonesia. Akulah gembala yang setia. Seorang gembala yang setia akan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan siapa Bapak Ibu? Domba-dombanya. Saya menarik Bapak Ibu bahwa kata baik dalam bahasa Yunani dipakai kata kalos. Katakan kalos Bapak Ibu. Nah kalos itu bukan hanya bicara soal baik. Tapi kalos itu juga punya 5 dimensi arti yang begitu menarik. Kalos itu adalah setia. Sehingga kata TSI tadi tepat sekali. Akulah gembala yang setia. Kalos juga artinya adalah benar. Akulah gembala yang benar. Kalos juga artinya adalah aku adalah gembala teladan. Maka Tuhan pernah mengajarkan follow me, ikutlah aku. Karena apa? Ada keteladanan. Tapi kalos juga adalah artinya dia adalah akulah gembala yang mulia Bapak Ibu. Dari sini kita memahami Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti tentang pernyataan Tuhan Yesus diawali dengan sebuah gini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik artinya Tuhan sedang berkata begini. Akulah, kata akulah itu menunjukkan kepada identitas pribadi Tuhan sang gembala itu. Bahkan di ayat yang ke-9 Yohanes 10 dia berkata ini. Akulah pintu. Artinya gembala itu digambarkan sebelum gembala yang baik. Tuhan ngomong gini, akulah pintu. Artinya kalau ada orang yang masuk gak melalui pintu ini, yang yaitu gembala ini, dia disebut pencuri Pak. Jadi kebenarannya gini, pentingnya gembala memiliki identitas yang jelas. Yuk baca 1, 2, 3. Pentingnya gembala memiliki identitas. Kenapa gembala kalau nggak memiliki identitas, apa yang terjadi? Gembala yang nggak memiliki identitas yang jelas pasti melukai domba-dombanya. Karena orang yang nggak punya identitas yang jelas, kalau nggak ngerusak dirinya, dia akan ngerusak orang lain. Betul Bapak Ibu? Sepakat? Dan kalau saya ngomong gembala hari ini Bapak Ibu, kita nggak sedang cuman bicara gembala sidang, gembala gereja setempat. Karena saya dan saudara itu adalah semuanya gembala. Minimal saudara menggembalakan diri saudara sendiri. Setuju Bapak Ibu? Jadi saya dan saudara itu gembala. Nah, kalau saudara nggak ngerti, saudara nggak punya identitas, maka kecenderungan kita adalah mengerusak diri kita sendiri. Saudara pernah ya ke lampu merah, nyanyi di lampu merah, selah ijo mas, wer. Nah saudara, waktu kita buka kaca, ayo pesan buat siapa? Dia bilang gini, saya sebut gini, Ricky, halo mas Ricky. Nah gitu, saudara itu orang yang nggak ngerti identitas, mencari dirinya. Nggak ngerti identitinya. Karena orang yang nggak punya identitas pasti merusak komunitas. Dia ditaruh di mana aja, pasti bikin ribet. Kenapa Pak? Nggak ngerti identitas. Suami yang nggak tahu identitas, ngerusak rumah tangganya pasti. Ya, istri yang nggak ngerti identitasnya, ngerusak generasi di bawahnya, ngerusak rumah tangganya. Bahkan maaf, gembala, pemimpin perusahaan, atau apapun profesi saudara, kalau saudara nggak sadar identitas saudara, saya kasih tahu Pak, saudara akan ngerusak. Bukan hanya ngerusak diri saudara, ngerusak orang sekitar saudara.
Ini saudara, kenyataan yang terjadi Bapak Ibu bahwa ketika kita berbicara identity, bahwa identitasmu itu menentukan karaktermu, Pak. Hello? Identitas kita menentukan karakter kita. Karena waktu saudara berkata, aku anak raja, karaktermu akan keluar seperti itu. Saudara, kenapa kalau saudara memakai produk tertentu, ya pasta gigi, cat warnanya hijau. Karena di pabrik dimasukin warna hijau, Bang. Tapi waktu saudara, kenapa dipencet warna apa? Putih. Karena dari pabriknya dimasukin warna putih. Nah saudara itu adalah, identitasnya saudara adalah warga kerajaan surga, Pak. Nah kalau warga kerajaan surga, keluarga, warga Konoha, nah itu yang lain. KTP saya ini KTP Yogyakarta. Jadi saya tidak pernah punya gubernur. Saya punyanya Raja Hamengkubuwono. Ya. Orang dalam sistem kerajaan itu yang paling penting namanya bahasa Jawanya unggah ungguh. Sopan santun. Bahkan di dalam kerajaan Inggris ada satu hal yang gak boleh dilakukan dalam tatanan kerajaan. Namanya berteriak. Karena berteriak itu bukan budaya kerajaan surga. Halo suami-suami, istri-istri kalau manggil gimana? Pah! Sadar bahwa saudara warga kerajaan surga, bukan warga Konoha. Haleluya. Ya. Saudara, identitasmu menentukan karaktermu. Bahkan yang kedua Bapak Ibu, identitas saudara menentukan kemana saudara akan pergi. Karena waktu saudara tahu identitas, saudara melangkahnya kemana jelas. Makanya waktu malaikat datang kepada Hagar, waktu Hagar diusir oleh Sarah dan Abraham, kalimat malaikat kepada Hagar apa? Hagar, dari mana kamu dan kemana kamu mau pergi? Tuhan sedang ngomong begini, kamu gak ngerti identitas, maka kamu gak akan jelas. Orang no identity, no destiny. Orang yang gak punya identitas, dengerin baik-baik, dia gak akan tahu kemana dia akan melangkah. Betul Bapak Ibu? Jadi gembala kita awali dari identitas yang jelas. Waktu saudara sebagai pengusaha, pimpinan perusahaan punya identitas yang jelas, saudara akan ngerti bahwa apa yang saudara harus lakukan kepada orang-orang di bawah. Waktu saudara menjadi gembala sidang, gembala shell, saudara adalah gembala yang sudah pulih identitasnya. Saudara akan ngerti mau dibawa kemana komselnya kita, ngerti? Saudara mau tahu mau dibawa kemana. Tapi kalau pemimpinnya nggak jelas, bawahnya makin nggak jelas, Pak. Makin rusak. Ya. Makanya kita perlu banyak berdoa buat bangsa kita. Supaya pemimpin-pemimpin bangsa kita ini identitasnya pulih, Pak. Kalau identitasnya nggak pulih, kebijakannya ngawur. Betul Bapak Ibu? Iya. Kebijakannya yang pasti ngawur. Kenapa? Karena identitasnya nggak pulih. Yang ketiga Bapak Ibu, identitas menentukan nilai hidup kita. Ini penting karena apa? Buat kita bahwa kalau pemimpin, gembala nggak memiliki identitas yang jelas, kita bisa merusak domba-domba kita, Pak. Yang kedua Bapak Ibu, samping Yesus berbicara akulah, dia sedang berbicara tentang sebuah identity. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, kita punya gembala yang punya identitas yang jelas. Amin. Dia disebut akulah gembala yang kalos, gembala yang benar, gembala yang baik, mulia, gembala yang penuh dengan keteladanan. Tapi yang kedua, Pak, pentingnya seorang gembala memiliki prioritas yang pas. Katakan prioritas. Prioritas seorang gembala apa? Domba, Pak. Amin, saudara. Iya. Bagaimana mengelola? Yuk kita baca 1, 2, 3. Gembala yang baik, apa saudara? Memberikan. Dalam bahasa Yunani pakai kata titemi yang artinya
Set, saudara, menaruh, ya kan, nyawanya bagi domba-dombanya. Makanya saya bilang tadi bahwa seorang gembala prioritasnya itu domba. Suami yang gak ngerti prioritas pasti merusak rumah tangganya. Istri yang gak ngerti prioritas pasti merusak rumah tangganya. Pelajar mahasiswa yang gak ngerti prioritas merusak masa depannya. Saya ketemu orang jemaat jam 12 malam datang nangis-nangis. Dia berkata gini, Pastor Kornel, kalau boleh milih, semua yang aku punya itu tukar kembali. Waktu diputar ulang. Kenapa Bapak Ibu? Di sebuah kota kecil dia jadi pengusaha yang sukses. Ratusan juta dia terima tiap bulan. Tapi dalam perjalanan rumah tangga sudah punya 2 anak. Hari itu dia digugat cerai oleh istrinya. Dan istrinya bilang begini sama suaminya, makan itu duitmu. Terus kerja, cari duit terus. Kamu sampai gak peduli rumah, gak peduli anak, gak peduli aku sebagai istri. Tidur sama duit, jalan terus sama duit. Bapak Ibu, orangnya tinggi besar, badannya kayak aderai. Karena memang dia orang yang hobi treadmill dan fitness, nge-gym. Badannya gede. Tapi waktu dia nangis saya lihat kayak Hello Kitty, saudara. Di depan saya nangis-nangis. Badan gede nangis-nangis. Pendetanya kecil, saudara. Saya bilang, lebih gagah saya hari ini. Kira-kira. Dia bilang gini, tapi sudah late, sudah telat. Sudah digugat cerai istrinya. Dan dia nangis-nangis. Makanya saya bilang begini Pak. Pelayanan Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu, karir Bapak Ibu. Itu cuman bola karet. Keluarga Bapak Ibu bola kristal. Jangan pernah lepaskan bola kristalmu. Engkau genggam erat bola karetmu. Ya, kalau bola kristal dilepas, maka yang terjadi adalah pecah dan berantakan. Banyak orang melepas bola kristalnya, Bapak Ibu. Berantakan rumah tangganya, berantakan anak-anaknya. Dia genggam bola karetnya, karirnya, bisnisnya, semuanya yang kaitannya dengan dunia digenggam. Naik pangkat, naik gaji, naik promosi, gelarnya makin panjang, berhasil. Pulang ke rumah, udah berantakan. Keberhasilan saudara terus untuk siapa? Seharusnya saudara berhasil, itu untuk anak istri saudara. Tapi waktu pulang, mereka sudah berkata, saya gak butuh lagi. Itu yang sering saya lihat Pak. Seharusnya ketika saudara harus memilih, lempar bola karetmu. Karena waktu bola karet dilempar, dia bisa cari jalannya sendiri. Makin dibanting, mentalannya makin tinggi. Betul saudara? Tapi waktu bola kristal dibanting, selesai. Jangan pernah jadi pahlawan di luar, tapi jadi pecundang buat anak dan istri atau suami kita. Amin Bapak Ibu. Engkau mungkin berhasil sukses di luar, tapi anak istrimu tidak kenal engkau. Nggak ada. Ini namanya prioritas. Saya pernah bilang sama jemaat yang saya layani, kalau boleh milih, pada akhirnya saya harus memilih. Saya tetap akan memilih anak istri saya daripada memilih jemaat. Itu sudah saya sampaikan Pak. Di depan mimbar Pak. Mereka bilang gini, biasanya banyak gembala memilih jemaat. Sampai anaknya bilang gini, papa di gereja aja. Karena kalau papa di gereja kayak malaikat. Tapi pulang kayak malaikat jatuh.
Papa di gereja aja, mama di gereja. Karena kalau papa di gereja jadi usher, aduh, malaikat itu iri. Shalom, gimana kabar? Di rumah anak nggak ngerasain itu. Dan di sini nggak ada. Ya benar itu, ada di samping saya. Jangan gitu ya. Ya, betul Pak. Saya pernah satu kali kedatangan 3 anak. Ini anaknya hamba Tuhan Pak. Pendeta dengan jemaat ribuan. Main ke kota Magelang. Telepon saya, Pak bisa gak temani saya? Iya. Ini anaknya pendeta terkenal. Saya sampai ngelus dodo. What is the meaning of ngelus dodo? Ya kayak gini nih loh. 3 anak kakak beradik Pak. Papanya jemaat dengan 8.000. Gede gak kira-kira? Besar. Anak pertama saya tanya, gimana bro? Mau lanjutin papa? Sorry pastor. Saya gak pernah lihat bapak saya kasih teladan dalam diri saya. Wow. Anak kedua kalau papanya lagi khotbah, nyolek anak ketiga. Dengerin tuh, bokap lagi khotbah. Pusing kan? Papanya juga pencipta lagu. Anak ketiga nyolek kakaknya duanya. Dia bilang gini, dengerin tuh bokap lagi nyanyi ciptaannya. Satir Pak. Kenapa Pak? Karena di rumah dan di gereja kita jadi pribadi yang berbeda. Saudara di sini angkat tangan. Di rumah juga angkat tangan ngaploki pasanganmu gak? Bertobat Pak. Prioritas Pak. Ya. Yuk baca 1, 2, 3. Pemimpin. Yuk baca saudara ya. Pemimpin sejati bukan yang paling berkuasa. Tetapi yang paling rela apa? Berkorban. Pemimpin sejati itu bukan yang paling berkuasa. Kalau dunia selalu memilih yang paling top. Yang paling ternama. Yang paling baik. Yang paling terkenal. Saya buktikan kalau saudara melihat lowongan pekerjaan. Maka di dunia ditulis dicari. Misalnya sales. 1. Berkepribadian baik. Betul? 2. Punya SIM A, SIM C. 3. IP kumulatif, indeks kumulatif minimal 3,8. 4. Mampu bekerja sama dengan tim. Ini yang saya heran, baru melamar pekerjaan poin yang kelima. Sudah berpengalaman di bidangnya selama 2 tahun. Baru mau lamar nomor 5 udah bikin syok. Ya kan? Itulah dunia. Dunia selalu memilih yang terbaik. Tapi kabar sukacitanya yang terburuk pun Tuhan pilih untuk mempermalukan dunia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Apakah saya layak berdiri di sini kalau enggak dipilih Tuhan yang gembala yang keren tadi? Enggak Pak, enggak ada layaknya sama sekali. Jadi pemimpin itu bukan yang paling berkuasa. Nah saya membaca satu buku yang keren banget Pak. Ya, buku ini judulnya Leader It Lost. Nah dalam buku ini ada pembukaan yang menarik dari Jenderal Purnawirawan Korps Marinir Amerika Serikat George J. Flynn. Ia mengisahkan bahwa Marinir Amerika Serikat ada sebuah kebiasaan yang tak lazim ini Pak. Apa yang tak lazim dari yang mereka lakukan yaitu junior akan dilayani oleh siapa? Para senior, pendahulu. Ya, orang senior yang paling terakhir. Para pemimpin marinir diharapkan makan yang akhir karena arti sesungguhnya kepemimpinan adalah Anda bersedia menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan apa? Sendiri. Itu Pak. Ya.
Seorang gembala yang baik, seorang gembala yang punya hati, dia tidak egois untukku. Terus selanjutnya dalam buku ini dikisahkan seorang Brigadir Jenderal Michael Dovely yang dikenal dengan panggilan Johnny Bravo. Dia seorang pilot, ya. A10 Warthog menceritakan bagaimana Johnny Bravo rela mengorbankan nyawanya untuk 20 prajurit Amerika yang terancam, tergantung. Ya, waktu dia diwawancara, Johnny, kenapa kamu melakukan itu? Jawabannya luar biasa, Pak. Johnny menjawab gini, karena mereka juga akan melakukan hal yang sama untuk saya ketika mungkin saya mengalami hal yang sulit. Ya. Jadi pemimpin itu ada dua hal dalam pemimpin. Pemimpin itu dua ujung. Yang pertama ujung tombak, yuk katakan ujung tombak. Yang kedua ujung tombok, yuk katakan ujung tombok. Kalau enggak mau ujung tombak dan ujung tombok, jadilah jemaat dengan 5D aja. Datang, duduk, dengar, diam, dadah. Hello. Karena esensi seorang pemimpin itu dia berdiri di depan. Apa bedanya gembala bebek dan gembala domba? Gembala bebek itu di belakang. Saudara lihat? Satu kali kalau di Magelang itu kan masih banyak sawah. Dan masih banyak peternak bebek. Satu kali saya naik motor sama anak saya yang perempuan. Ya kan? Ada bebek ratusan tuh. Saya samping sana, saya mau mapas tuh susah sekali karena ratusan. Gembala bebeknya di belakang pakai tongkat panjang. Bebeknya warna hitam. Nah, kira-kira gitu bebek gitu kan. Saya naik motor. Saya guyonan sama anak saya. Sama anak saya Sharon. Sharon, itu semua bebek ratusan. Iya Dad, menuhi semua jalan. Saya bilang sama Sharon, kira-kira yang jantan yang mana? Sharon bilang, enggak tahu Dad, warnanya sama. Gembala bebeknya pakai topi. Saya bilang gini, yang jantan yang pakai topi itu Sharon. Itu gembalanya Pak. Tapi gembala domba posisinya di mana? Depan. Beda Pak. Itu namanya ujung tombak. Tapi gembala juga menjadi ujung. Apalagi melayani generasi Pak. Ayo nongkrong. Nanti yang bayar siapa Kak? Nggak punya duit Kak Riki. Ujung. Dia cuman modal nongkrong Pak. Sama modal buka mulut. Dan kadang-kadang udah buka mulut pulang gak ngerti ucapan terima kasih. Tapi itulah pemimpin. Haleluya Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu kita lihat. Kalau ya tadi kita berkata bahwa ini ya sorry. Kalau yang ini tadi Pak. Karena mereka akan melakukan untuk saya. Beda dengan gembala kita. Dia nggak nunggu saudara melakukan untuk dia kan. Halo. Yesus mati nggak nunggu. Saudara mau lakukan apa kan. Dia mati-mati aja untuk kita. Ya. Jadi yang kedua Pak. Katakan prioritas. Jadi gembala itu punya prioritas Pak. Prioritas kita apa? Mulai kita pikirkan. Baru yang ketiga Pak. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga Pak. Kolose pasal 2 ayat 17. Yuk baca 1-3. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus akan datang. Sedang wujudnya ialah. Jadi pentingnya gembala paham. Yang kedua 2S nih Pak. Sarana dan sasaran. Bapak Ibu. Saya khotbah ini cuma sarana. Sasarannya Yesus dimuliakan ya. Bapak Ibu punya jabatan penting di bidang apapun. Itu cuma sarana. Tujuannya lewat jabatan saudara ada Yesus gak yang kelihatan. Bapak Ibu punya semua fasilitas. Itu cuma apa? Sarana. Sasarannya ada Yesus enggak?
Karena begini, ada banyak orang menjadikan sarana itu jadi sebuah tujuan. Ini yang bikin kacau. Kenapa ada banyak orang, kenapa ada banyak orang itu kecewa dalam pelayanan? Baca 1, 2, 3. Kekecewaan adalah ketika Anda salah sasaran dalam melayani. Siapa yang pernah kecewa dengan orang di luar Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Tadi di Royal banyak sekali yang angkat tangan. Di RCC tadi sudah dipulihkan, haleluya. Atau agak berat ini. Ya. Ada ya yang pernah kecewa dengan orang di luar Tuhan? Ada ya? Saya pernah kecewa. Ada yang pernah kecewa dengan sesama orang seiman? Ada juga. Ada yang pernah kecewa sesama pelayan Tuhan? Yang terakhir, ini jujur saya tak menghadap ke belakang. Adakah yang pernah kecewa dengan hamba Tuhan? Kekecewaan adalah ketika Anda salah sasaran dalam melayani. Melayani karena pengen dipuji. Waktu gak dipuji, saudara, dari kecewa. Melayani karena pengen dapat eksistensi. Waktu eksistensinya gak ada, kita jadi kecewa. Melayani pengen diakomodir semuanya. Waktu gak diakomodir semuanya, kita jadi kecewa. Dan kekecewaan itu ibarat saudara berjalan di lereng gunung yang licin. Kepleset, amsyong saudara. Selesailah saudara. Karena apa saudara? Menjadikan yang sarana ini jadi sebuah tujuan. Saya khotbah ini cuman sarana. Kalau saya jadikan tujuan, gawat Pak. Ya. Saudara, ayo baca 1, 2. Ketika sarana dijadikan sasaran, lahirlah kekecewaan atau kecongkaan. Waktu saudara menjadikan yang sarana tadi, pangkat, gelar, kekayaan, fasilitas, apalagi pelayanan, itu yang sarana itu jadiin sasaran, tujuan. Saudara, kalau tujuanmu gak tercapai, jadinya kekecewaan. Ya, aku udah setia loh di sini. Kenapa sih aku nggak diperhitungkan? Lahir apa? Kekecewaan. Aku loh udah nabur buat gereja ini. Itu yang masang semuanya saya. Ini yang memfasilitasi saya. Ketika semuanya akhirnya kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, lahirlah kekecewaan. Tapi yang kedua, Pak, bisa jadi lahirlah kesombongan, kecongkakan. Dulu saya ini orang yang meremehkan orang. Kenapa? Karena saya itu orang yang sering diremehin orang. Di bawah alam sadar saya belum sembuh. Maka orang yang hobinya dulu diremehin, kalau enggak sembuh, maka di alam bawah sadar dia suka ngeremehin orang. Ya kan? Karena suka diremehin, ketika mendapatkan kepercayaan, kita gantian ngeremehin orang. Kamu nggak kayak saya toh. Ya. Terus kita lewat ketemu truk gitu, tulisannya gini, enak zamanku toh. Ya kan? Hobinya kayak gitu. Sekarang mungkin truknya udah dihapus, enak zamanku toh. Terus tulisannya ganti lagi, enak zaman mantuku toh. Ya kan? Akhirnya apa? Kita remehin. Kamu gak sekaya saya. Kamu gak terkenal saya. Itu hobinya Pak. Kenapa? Karena kita dulu suka diremehin. Gak sembuh. Akhirnya ketika sarana itu ada, kita jadi orang yang congkak. Pernah dengar orang berkata begini waktu diremehin, tunggu ya nanti kalau aku kaya tak bales kamu. Bener gak? Ada yang model kayak gitu kan? Tunggu ya nanti aku berhasil tak bales kamu. Itu karena apa? Pengen menjadikan sasaran. Ya kan?
Jadi tujuan. Kita harus belajar, Pak. Jadi gembala yang baik adalah gembala yang bisa memahami mana sarana, mana sasaran. Saya menjadikan khotbah saya itu tujuan, Pak. Padahal Tuhan ngasih tahu bahwa itu cuman sarana. Setiap tahun kurang lebih saya itu bisa khotbah 300 kali, 250. Sebelum saya ke sini saya itu dari Jember. Saya isi camp 5 sesi, Pak. Ya. Hari ini saya khotbah 3 kali, besok saya masih khotbah. Ya. Senin sore sampai Jumat malam saya masih melayani. Ya. Jadi bisa ratusan kali saya khotbah tiap tahun. Nah, satu kali Tuhan tuh tegur saya. Kenapa? Saya pulang pelayanan dari Jakarta, Pak. Saya khotbah 10 kali di Jakarta. Saya pulang sampai rumah, buka pintu rumah, Pak. Waktu buka pintu rumah, sebelum buka pintu rumah di garasi mobil itu nyala. Mobil nyala, Pak. Saya buka pintu rumah, istri dan anak saya 2, udah pakaiannya rapi dan wangi. Saya tanya, mau kemana sayang? Nunggu kamu. Ntar lagi kita jalan. Pak, itu darah itu mendidih, Pak. Marah saya sama istri anak saya. Kamu istri macam apa? Nggak tahu ya, suami baru masuk rumah, capek mau istirahat, kamu aja pergi. Apa-apaan kamu ini sebagai istri? Kamu nggak ngerti ya? Saya di Jakarta khotbah 10 kali, ini udah lemes. Capek. Istri saya digituin. Marahlah istri saya. Anak saya kecewa. Berantemlah kami. Percayalah, pendeta juga pernah berantem. Karena pendeta juga manusia. Masih suka rawon dan gudeg, Pak. Ya kan? Berantemlah kami. Ya kalau kamu gak mau pergi, aku yang pergi sama anak-anak. Ya kamu pergi aja sana. Wah. Sombong, Pak, akhirnya. Karena saya menjadikan pelayanan yang sarana itu jadi tujuan saya. Tuhan ngomong gini sama saya. Kamu bangga bisa khotbah 10 kali, Kornel. Dilihat orang. Makasih ya Pak pelayanannya. Miki boleh gak kami undang lagi, Pak? Saudara tahu? Tuhan ajari saya pada waktu COVID-19. Tahun pertama 300 khotbah saya hangus, Pak. Tuhan ngomong guyon ini, makan tuh pelayanan. Khotbah tuh sana. Tahun kedua hampir 250, Pak. Setiap kali sore udah packing koper, baru mau geledek, ditelepon, Pak sorry ya di cancel, kota kami hitam pekat. Saya nunggu ada telepon, Pak kota kami pink, hijau royo-royo, nggak ada, Pak. Semua hitam pekat, lockdown, hitam pekat. Di situ Tuhan ajari gini. Itu cuman sarana, Kornel. Tujuanmu, istrimu, anakmu bisa nikmati Kristus enggak? Bertobat, Pak, saya dari situ, Pak. Bukan karena 300 di cancel. Lewat 300 di cancel itu Tuhan kasih perenungan saya. Bro, itu cuman sarana. Kamu gak usah gila dengan sarana. Karena gak ada sarana yang abadi. Amin, saudara. Gak ada. At least pelayanan juga gak ada yang abadi, Pak. Halo? Sekarang kalau saya pulang pelayanan, istri saya udah rapi, anak saya udah rapi, saya masuk rumah. Mau kemana sayang? Nunggu kamu mau jalan ke Jogja yuk. Oke, tunggu saya mandi dulu. Jalan ke Jogja. Dulu enggak, pada akhirnya saya antar mereka, tapi muka saya cemberut. Beda dengan di gereja. Shalom, shalom. Wah, karena mangkel, jengkel, makan di food court mall, pesan sop buntutnya sampai di sini, saudara. Karena saking jengkel.
Karena saya menjadikan sarana ini jadi sebuah tujuan. Tujuanmu bukan pelayanan, itu cuman bayangan, katakan bayangan. Sedangkan wujudnya ialah, kata kitab Kolose, Kristus. Lewat pelayananmu, anak istrimu lihat Kristus enggak? Yang terakhir coba, yang terakhir. Yuk baca 1, 2, 3. Pemain musik boleh maju ke depan. 1, 2, 3. Tidak ada sarana yang abadi. Amin Bapak Ibu. Enggak ada sarana yang abadi. Jadi 3 bagian penting kita harus renungkan siang hari ini Bapak Ibu. Kita harus mengerti bahwa semua kita ini gembala. Ya. Gembala artinya kita penting identitas kita ini pulih. Ya, identitas kita ini harus pulih. Yang kedua, gembala itu punya prioritas. Ya, mana yang harus aku kerjakan, mana yang tidak harus saya kerjakan. Baru gembala itu ngerti yang namanya mana sarana, mana sasaran. Tujuannya siapa kita melayani. Bukan untuk kebanggaan. Kita nggak lagi ngomong gini kemuliaan bagi 2. Tapi kita bilang kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.